Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita pada hari ini. Kita patut bersyukur karena berkat dan kemurahan-Nya kita bisa ada sampai hari ini. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan yang Kau berikan kami pada hari ini, Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu untuk memuji dan menyembah nama-Mu, ya Tuhan. Yang Kau berkati kami, ya Tuhan, agar ibadah ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap yang mengikuti ibadah ini, ya Tuhan, diberkati segala punyaannya dan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita akan menyembah Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, angkat pujian ini. Katakan, I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. For my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never left me. all my day. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been
Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan, atas penyertaan-Mu bagi setiap umat-Mu, bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Dalam ibadah Home in Worship, kami percaya ketika Engkau menyatukan kami lewat media sosial, kami percaya kuasa-Mu, mujizat, keajaiban-Mu, kami menerimanya dengan ucapan syukur. Di dalam segala kehidupan kami, dalam segala segi kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau terus memberkati keluarga kami, anak-anak kami, bahkan setiap usaha yang kami lakukan sampai hari ini, itu semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih untuk bangsa kami. Tuhan terus menyertai, melawat bangsa kami di dalam segala tanggung jawab yang Tuhan nyatakan bagi setiap pemerintahan kami. Kami percaya Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi bangsa kami di dalam menanggulangi COVID-19 Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir dalam segala hal, dan kami mengalami kemenangan. COVID-19 dihapuskan, dilenyapkan dari muka bumi ini. Kami semua mengalami kebahagiaan, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih juga. Kami terus berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Biarlah kesejahteraan yang luar biasa Engkau nyatakan bagi kota kami, sehingga kami mengalami damai sejahtera, pertolongan yang daripada Tuhan di dalam beribadah, di dalam melakukan segala kegiatan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Mu. Engkau melakukan yang terbaik, Engkau yang merancangkan yang terbaik dalam segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yang terlibat di dalamnya, yang ambil bagian di dalam segala hal Tuhan. Kami percaya urapan lawatan-Mu Tuhan nyata di dalam setiap kami. Bahkan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, biarlah firman yang Kau nyatakan bagi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar penuh dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga firman ini benar-benar termaterai dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah Engkau terus menolong, memberi kekuatan, hikmat yang melipat daripada Tuhan, sehingga firman ini semuanya berasal daripada Tuhan. Pendengaran kami diberkatin, segala pikiran kami diberkatin, sehingga hanya Kristus yang dipermuliakan, hanya Kristus yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja, urapan-Mu, lawatanmu terjadi, dan kami akan menerima curahan Kristus yang daripada Tuhan menguasai hidup kami sampai hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami Dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita angkat pujian ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita katakan, Bapa, ku serahkan. Bapa, ku serahkan semua kekhawatiranku, sebab ku tahu Kau peduli dan mengasihiku. Semua yang ku perlukan di dalam hidupku, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tersedia untukku. Hanya Kau yang mengerti aku,
kasih-Mu nyata bagiku. Kaulah segalanya, tak ada yang dapat menggantikanmu. Sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Bapa, ku serahkan semua kekhawatiranku, sebab ku tahu Kau peduli dan mengasihiku. Semua yang ku perlukan di dalam hidupku, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tersedia untukku. Hanya Kau yang mengerti aku, di setiap jalanku kasih-Mu nyata bagiku. Kaulah segalanya, tak ada yang dapat menggantikanmu. Sampai akhir hidupku, Sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Kaulah segalanya, tak ada yang dapat menggantikanmu. Sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Benar ya Bapa, hanya Engkau saja yang kami andalkan. Engkau saja ya Tuhan yang selalu berdiri bersama dengan kami dalam segala keadaan. Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan memberi pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami datang di hadirat-Mu. Isi hati kami dengan firman-Mu, karena kami percaya kebenaran firman-Mu adalah kekuatan, menguatkan kami yang lemah, memulihkan setiap kami, memberikan kami kekuatan menghadapi segala tantangan, menyegarkan jiwa kami, dan memberi kami ketenangan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkan. Oleh darah anak domba Allah, Engkau menguruskan kami, memahami dan mengerti kebenaran, dan berkati hamba-Mu yang terbatas ini untuk mengungkapkan rahasia Injil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan kami dalam Home in Worship dalam hari Pentakosta. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 21. Anak saya Clayson akan membacakannya untuk kita. maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya tinggi ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan
ini. Orang-orang yang tidak mampu seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan yang kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kejadian hari Pentakosta ini adalah kejadian di mana sesudah Paskah. Ketika Paskah orang Israel, di mana juga Yesus mati di Paskah dan bangkit pada Paskah itu, orang Israel di seluruh bangsa berkumpul. Mereka datang ke Yerusalem, saudara. Mereka datang ke Yerusalem merayakan Paskah, sudah menjadi satu kebiasaan. Kemudian mereka pada hari Paskah dan mereka melanjutkan dengan perayaan roti tidak beragi. Jadi pada masa pencurahan Roh Kudus ini adalah masa di mana setelah Paskah orang Israel berkumpul dari segala bangsa, mereka ada di sekitar Yerusalem, dan murid-murid mereka berkumpul menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus akan turun ke atas mereka. Alkitab menyaksikan bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka berbahasa-bahasa yang lain, bahasa di mana bahasa yang ada di orang-orang Israel yang merantau. Mereka datang dari Kreta, dari mana-mana, dan orang Israel yang ada di Yerusalem berbahasa-bahasa mereka yang ada di perantauan, saudara. Dan ketika mereka berbahasa-bahasa itu, Roh Kudus turun dalam bentuk api. Dan terjadilah di mana Petrus berdiri dan berkhotbah. Dia menyatakan apa yang dibacakan oleh Kristen tadi. Dia berkhotbah, dan apa yang terjadi, orang-orang yang mendengarkan perkataan Petrus itu, mereka semua menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibaptis, saudara. Dan Alkitab mencatat ada 3.000 orang yang bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta yang pertama ketika dirayakan tentang Paskah yang pertama orang Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi, saudara? Di Gunung Sinai dikeluarkanlah yang namanya 10 hukum Taurat. Dan yang terjadi di sana adalah ketika Musa turun, dia membawa 10 loh batu itu, dia melihat orang Israel telah membuat lembu. Lembu dari mana, saudara? Dari perhiasan-perhiasan harta benda Mesir yang diserahkan kepada orang Israel. Mereka buat itu menjadi lembu, dan mereka menyembah lembu emas itu. Apa yang terjadi saat itu, saudara? 3.000 orang mati. Berbeda dengan hari Pentakosta sesudah Paskah, di mana mereka menantikan pencurahan Roh Kudus, 3.000 orang diselamatkan. Jadi banyak orang yang meninggal pada pemberian hukum Taurat, tetapi pada ketika Yesus mati, kasih karunia dicurahkan, 3.000 orang diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya bulan Mei ini banyak gereja menjadikan bulan Mei adalah bulan misi, di mana orang-orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan, di mana gerakan misi di seluruh dunia ini akan menghadirkan banyak orang percaya kepada Tuhan. Karena fokus pada hari Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus adalah orang percaya, murid-murid diberikan keberanian untuk memberitakan Injil.
Itulah Pentakosta. Spirit dari Pentakosta itu bukan berbahasa roh. Spirit dari Pentakosta itu keberanian memberitakan Injil. Jadi jangan kita menggeser kepada hal yang bukan esensi. Ya. Esensinya adalah Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Dan mereka diberikan keberanian memberitakan Injil. Memang ada tanda-tanda mereka berbahasa roh, bahasa-bahasa asing. Bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang merantau saat itu, yang balik ke Yerusalem. Bahasa-bahasa di daerah mereka. Tapi spirit di sini adalah memberitakan Injil. Petrus bangkit memberitakan Injil dan seluruh murid-murid, saudara. Bukan hanya Petrus saja. Setelah itu kita melihat bagaimana Filipus memberitakan Injil, bagaimana Samaria diselamatkan, bagaimana juga gerakan penginjilan terjadi di Yerusalem. Murid-murid mereka pergi menginjili semua, termasuk Paulus dan Barnabas. Dan bagaimana juga orang-orang yang mendengarkan Injil, yang mendengarkan Petrus berbicara di Yerusalem ini, mereka kembali ke daerah-daerah mereka, mereka memberitakan Injil. Jadi spiritnya adalah memberitakan Injil. Kalau Anda menerima Roh Kudus, kalau Anda sudah diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, karena menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tandanya yang menyertai hidupmu adalah memberitakan Injil. Segala kelebihan yang kau miliki, talenta, bakat, harta, jabatan, kekayaan, semuanya itu untuk digunakan untuk memberitakan Injil, saudara. Seluruh sumber daya dan kelebihan kita harus serahkan kepada Tuhan untuk memberitakan Injil dan menyelamatkan orang bertemu dengan Tuhan. Kalau kelebihan-kelebihan kita ini yang kita miliki tidak diserahkan kepada Tuhan, maka pekabaran Injil akan terhenti. Pekabaran Injil tidak berjalan, dan itu akan mendatangkan keburukan, saudara. Anda melihat mengapa banyak teroris, banyak bom bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan Injil. Mengapa banyak orang-orang yang melakukan kejahatan? Karena mereka tidak mendengar Injil. Jadi saudara yang terkasih, orang percaya, gereja harus menyadari semua kelebihan yang Tuhan berikan kepadanya, baik jabatan, kekayaan, harta, talenta, atau apapun kelebihan itu yang kau miliki, bukan digunakan untuk kesombongan, bukan digunakan untuk keegoisan, untuk kepentingan dirimu sendiri, tetapi itu diserahkan kepada Tuhan dan digunakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Jemaat mula-mula, mereka berkumpul setiap hari dikatakan, dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap kelebihan mereka digunakan untuk kepentingan Tuhan. Termasuk harta mereka, kalau ada yang punya tanah dijual untuk kepentingannya Tuhan. Saudara, kalau ada yang kelebihan harta diberikan untuk pelayanan diakonia kepada orang yang miskin. Kalau ada yang punya talenta menginjili, didorong, didukung untuk memberitakan Injil. Termasuk Paulus dan Barnabas diutus ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. Jadi saudara, fokus daripada hari Pentakosta, spiritnya adalah pemberitaan Injil. Roh Kudus memberikan keberanian kepada orang percaya untuk memberitakan Injil melalui kelebihan, talenta, bakat, kekayaan yang mereka miliki. Nah sekarang zaman saat ini kita harus bangkit. Orang-orang percaya harus bangkit. Engkau yang mendengarkan Home in Worship ini harus bangkit. Menggunakan talenta, jabatan, kekayaan, atau apapun sumber daya, kelebihan yang kau miliki untuk kepentingannya Injil. Supaya orang bertemu dengan Tuhan. Ketika kita menyerahkan semua kelebihan itu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan mengubahnya menjadi kemuliaannya. Banyak jiwa akan bertemu dengan Tuhan. Itulah karya kita selama kita di muka bumi ini. Tetapi ketika kelebihan kita pendam, kita gunakan untuk kepentingan kita, maka tidak akan terjadi apa-apa. Dunia dipenuhi orang-orang yang jahat. Dunia dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi gereja harus bangkit, karena gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang dan mengenal Kristus, mengenal Juru Selamat, harus memberitakan Injil, harus memberitakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sehingga semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, biarlah spirit Pentakosta ini, spirit memberitakan Injil, benar-benar menguasai hati dan pikiran kita, dan kita mulai memikirkannya dengan serius dan melakukannya serius. Jangan kita terpengaruh dengan segala keadaan, situasi, atau apapun juga di pandemi ini, sehingga kita
membatasi diri kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, bangkitkan semangat dalam diri kami. Berikanlah roh keberanian kepada kami. Roh Kristus yang ada dalam diri kami adalah roh yang memberikan hikmat dan keberanian untuk kami bertindak, memberitakan Injil. Segala kelebihan kami, baik talenta, jabatan, kekayaan, harta, atau apapun itu, kami mau persembahkan ke dalam tangan Tuhan, digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan pemberitaan Injil. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami, membangkitkan kesadaran ilahi di dalam diri kami untuk fokus kepada apa yang Kau mau. Biarlah di hari Pentakosta ini, Spirit memberitakan Injil semakin dikuatkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Mau berdoa, kuatkan mereka yang lemah, pulihkan mereka yang terikat, dan Tuhan Yesus buat mujizat bagi mereka yang mengharapkan keajaiban. Sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Semua para pendengar kami, biarlah mereka mengalami pengenalan akan Allah lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak untuk semua baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup home in worship kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus, pandanglah kepada firman-Nya, percayalah kepadanya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang berkuasa di bumi, di sorga, telah memanggil kamu dari gelap kepada terangnya yang cair. Dan Dia telah mengutus engkau untuk menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Dialah Tuhan yang akan memberkati hidupmu, memberikan engkau kekuatan, kesehatan, melindungi engkau di masa pandemi ini tetap sehat dan kuat dan tidak tercemar dengan virus, termasuk virus COVID-19. Dialah Tuhan akan menjaga hidupmu bagi biji matanya, memberkati engkau dengan kebaikan kemurahannya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya. Mari kita terus menginjilin ke seluruh dunia. Dan tonton terus video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan mari dukung akan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Biar misi Tuhan terus dijalankan. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.